Silakan Ibu moderator. Silakan Ibu Ayu dimulai. Assalamualaikum Ibu Ayu, silakan dimulai. Ya Pak, siapa? Ntar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi sinkronisasi data Litap Dimas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kesinta, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Rektor UIN Sumatera Utara, Ibu Profesor Dr. Nurhayati MAG, yang kami hormati Wakil Rektor 1 UIN Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG, Wakil Rektor 2 UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Abrar Muhammad Daud Faza MA, Wakil Rektor 3 UIN Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Katimin MA, Wakil Rektor 4 UIN Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Haji Muzakir MAG. Yang kami hormati Ketua LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Nisful Khairi MAG, Sekretaris LP2M UIN Sumatera Utara, Ibu Reni Ria Armayani Hasibuan MEI, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Bapak Dr. Muhammad Irwan Padli Nasution MKOM, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Bapak Putra Priadi Siragar MKes, Kepala Pusat PSGA, Ibu Fitri Hayati MA, Admin Litap Dimas UIN Sumatera Utara, Bapak Muhammad Dedi Irawan MKOM, dan seluruh tim LP2M UIN Sumatera Utara. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara dan seluruh peserta Zoom meeting yang bergabung pada kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita yang pertama pada hari ini yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua LP2M UIN Sumatera Utara, kepada Bapak Profesor Dr. Nisful Khairi MAG, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain bi ihsan ila yaumiddin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan inayah kepada kita bersama hingga memasuki puasa yang sudah mendekati akhir di penghujung Ramadan ini, kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, masih diberikan kekuatan-kekuatan sehingga beragam aktivitas yang kita ikuti mudah-mudahan memberikan penguatan dalam menunjang segala sesuatu yang kita cita-citakan. Yang saya hormati Bu Rektor, para Wakil Rektor yang berhadir dalam kegiatan ini, kemudian yang saya hormati Sekretaris LP2M Bu Reni, Kapus Penelitian selaku owner kegiatan, Kapus PKM, Kapus Kepala Pusat Gender dan Anak, SKA, kawan-kawan sekalian, dan yang saya hormati saya muliakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta para peserta yang mengikuti sinkronisasi data Litap Dimas Penelitian dan PKM yang dilaksanakan oleh LP2M Sumatera Utara.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kemajuan IKTEP yang semakin tinggi membuat segala hal yang kita lakukan itu menjadi cepat dan efisien. Termasuk dalam hal ini data-data yang kita transformasikan dari diri kita ke lembaga, dari lembaga ke pusat. Dan kita hari ini melihat semakin efisiensinya ketika data-data itu terpusat dalam satu pintu, yang apa yang kita sebut sekarang dengan data Litap Dimas. Tentunya ini menjadi kebutuhan kita bersama yang membantu kita, namun perlu tata kelola yang cukup baik. Dan tata kelola yang dimaksudkan ini adalah perlu kita pahami, kita pelajari. Pertama, bagaimana kita mensinkronisasikan data ke sistem Litap Dimas. Kemudian bagaimana kita mensinkronisasi data, apakah itu penelitian, apakah itu pengabdian masyarakat, ataupun data-data jurnal, harus disinkronisasikan secara terpusat. Dalam rangka itulah saya memandang sinkronisasi ini tidak saja perlu dilakukan, tetapi harus kita pahami secara bersama. Sehingga ke depan data-data kita itu tidak saja gampang untuk dilihat, tetapi juga gampang untuk kita telusuri secara mendalam. Sudah terdokumentasikan ke dalam sinkronisasi data Litap Dimas UIN Sumatera Utara. LP2M UIN Sumatera Utara selaku lembaga dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentunya bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penjelasan, sekaligus juga mensosialisasikan kebutuhan sinkronisasi data Litap Dimas ini. Atas dasar itulah pada hari ini melalui pusat penelitian kita memintakan dan untuk menyampaikan kepada Civitas Akademik UIN Sumatera Utara di lingkungan UIN Sumatera Utara untuk memberikan pemahaman yang lebih luas. Bagaimana proses sinkronisasi tersebut? Bagaimana pengolahan data penelitian masuk secara terpusat di dalam sistem Litap Dimas. Kemudian bagaimana memperbarui profil setiap dosen. ID Sinta kita bagaimana? Kemudian begitu juga validasi sinkronisasinya. Ini membutuhkan waktu, membutuhkan penjelasan yang harus dijelaskan oleh LP2M melalui kapus penelitian Pak Iwan untuk disampaikan kepada kita secara bersama. Atas dasar itu, saya selaku Ketua LP2M menyambut baik kegiatan ini, dan saya juga selaku peserta juga akan sami'na wa ta'na, sehingga kebutuhan sinkronisasi data Litap Dimas ini juga akan secara pribadi saya pahami secara baik, begitu juga kita secara bersama untuk memahaminya, sehingga ke depan memudahkan bagi kita secara bersama. Saya pikir itu saja pesan-pesan yang perlu saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen yang berhadir dalam kegiatan ini, dan sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada kapus penelitian yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya mengajak secara bersama, mari kita dengarkan sehingga cukup berkontribusi dalam proses tidak saja validasi, tapi juga sekaligus pengolahan data pribadi kita. Kemudian mohon maaf segala kekurangan. Allahumma fiq lam iktorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan ini kita buka secara bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, masuklah kita pada acara inti sosialisasi sinkronisasi data Litap Dimas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kesinta. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Irwan Padana Nasution MKOM, dengan materi update dan sinkronisasi data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Sinta. Pada Bapak Muhammad Irwan Padana Nasution, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini secara virtual. Salawat dan beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama kita hormati yang terhormat Ibu Rektor UIN Sumatera Utara, para Bapak Wakil Rektor, Ketua LP2M, ada juga Ketua LPM, Bapak Ibu para profesor dan calon profesor dan kawan-kawan semua. Terima kasih pada hari ini kita dari Pusat Penelitian berbagi informasi penting kayaknya kepada Bapak Ibu karena ini memang terkait dengan karir kita ke depan tentang kepangkatan kita Bapak Ibu. Jadi ini izinkan saya berbagi layar. Ini merupakan saat ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya Bapak Ibu. Karena sudah dua kementerian di Kementerian Dikti Saintek maupun kita di Kementerian Agama juga semuanya sama sepertinya dengan kementerian yang lain juga semuanya mengambil data kepada Sinta. Jadi memang Sinta ini menjadi pusat data yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Semuanya aktivitas para dosen itu memang harus ada di Sinta. Dan apapun itu ya termasuk karya-karya ilmiahnya, kemudian penelitiannya maupun PKM-nya harus ada di Sinta. Bila tidak ada di Sinta, maka tidak dapat diakui nanti untuk sebagai angka kreditnya. Dan itu akan bermasalah karena Bapak Ibu kan semuanya juga akan mengusulkan kepangkatannya. Dan nanti dari data Sinta inilah yang ditarik ke sister gitu Bapak Ibu ya. Dan seterusnya lah maka keluarlah PAK kita nanti di Ekin dan seterusnya. Maka semuanya itu sudah dilakukan by system. Nanti semua aplikasi-aplikasi itu ya kita hanya mungkin surat-suratnya yang mungkin diteken ulang ya dengan tinta basah begitu atau mungkin tanda tangan elektronik. Tetapi semuanya bahan-bahan bakunya itu semuanya ditarik secara online ya dan semuanya berbasis aplikasi. Maka oleh sebab itu Pak kami dari pusat penelitian dan saya juga selaku juga Sinta verifikator di UIN Sumatera Utara merasa ini perlu ya karena Bapak Ibu banyak juga yang sendiri-sendiri menanyakan dan menjapri kepada kami karena memang Bapak Ibu kan ada di antaranya sedang mengusulkan kepangkatan terutama lektor kepala dan juga guru besar dan ini ternyata menjadi syarat penting. Maka pada hari ini akan kami berikan informasi yang secara lengkap bagaimana tentang update dan sinkronisasi data penelitian dan PKM itu pada Sinta. Jadi kalau kita lihat inilah Sinta, ya pertama inilah kalau kita lihat tampilannya ini merupakan rekap ya Bapak Ibu. Jadi kinerja daripada perguruan tinggi juga bisa dilihat sekarang setiap perguruan tinggi di akun Sintanya masing-masing ya. Nah, ini khusus untuk UIN Sumatera Utara. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di sini penulisan afiliasinya. Nah, ini Bapak Ibu. Afiliasi ini masih banyak juga di antara Bapak Ibu menuliskannya yang tidak benar dan masih banyak juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan itu tidak boleh Bapak Ibu dan itu akan mengganggu karir Bapak Ibu karena nanti semua metadatanya itu akan berbeda. Jadi afiliasi yang benar kita adalah seperti yang Bapak Ibu lihat seperti di layar ini. Penulisannya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan inilah nanti karya-karya Bapak Ibu yang menggunakan afiliasi ini juga yang berkontribusi terhadap ranking Sinta kita ini. Jadi Sinta kita ini kontribusi dari Bapak Ibu semua ya. Dan ini yang seperti ini yang kita sangat melonjak itu Bapak lihat-lihat tuh.
publikasi kita di 2023 sangat tinggi ya. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Dan ini 2025 masih agak menurun Bapak. Inilah Bapak Ibu masih di bulan Maret kita. Mohon juga ya berkontribusi, berpacu supaya mungkin nanti di akhir tahun kita tetap bisa mempertahankan ranking Sinta kita ya Bapak Ibu. Karena sampai saat ini kita alhamdulillah masih di ranking 2 Bapak Ibu ya. Jadi secara nasional untuk UIN Sumatera Utara, UIN se-Indonesia Bapak Ibu ya, UIN Sumatera Utara pada posisi kedua. Jadi yang pertama itu UIN Sunan Kalijogo, kita kedua UIN Su, baru yang ketiga UIN Bandung, ya keempat ini UIN Sarip Hidayatullah Jakarta, dan kelima UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, dan ini posisi bisa berganti-ganti Bapak Ibu ya, tergantung daripada kinerja kita tadi tuh. Jadi kontribusi Bapak Ibu terhadap kinerja publikasinya sangat diharapkan. Dan satu lagi pesannya saya ulangi, jangan salah penulisan afiliasi. Jadi penulisan afiliasinya setiap karya-karyanya itu harus pas seperti ini ya. Mau huruf besar, huruf kecil nggak ada masalah. Tetapi yang penting seperti inilah susunannya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu nanti login ke akun Sintanya masing-masing, Bapak bisa login dan memastikan kondisi daripada akunnya ya. Setelah Bapak Ibu login, di situ masukkanlah usernya, dan ini juga masih banyak yang terus bertanya-tanya sama kami yang lupa, terus-terusan lupa passwordnya ya. Ya, kalau bisa jangan lupa-lupa terus ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat di my profilnya, dilihatlah. Dan di situ Bapak Ibu pastikan ya, ini juga masih ada yang belum update Bapak Ibu, terutama yang kami perhatikan adalah belum update gelarnya dan pendidikannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk gelar dan pendidikan ini, Bapak Ibu silakan update datanya dahulu di Sister Bapak Ibu ya. Nah, jadi atau di PD Diktinya juga. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah diupdate, nah baru kita langsung membuat di sini klik di sinkron ini di menu tampilan kita di admin, otomatis nanti data Bapak Ibu yang ada di situ otomatis ditarik kemari. Jadi kalau Bapak Ibu, loh kok saya masih belum di sini guru besar, nah berarti data Bapak Ibu belum update itu. Bisa jadi di Sisternya belum update gitu ya, masih lektor kepala gitu ya, maka diupdate lah Bapak Ibu. Ya, jadi di sini nanti kok saya baru kemarin saya udah dilantik jadi apa asisten ahli, tapi kok sini saya belum, ya berarti data Bapak Ibu belum diupdate. Nah, silakan Bapak Ibu datanya diupdate ya di sisternya. Begitu sudah diupdate, nah otomatis nanti akan kita sinkron, otomatis masuk kemari. Jadi dari data yang ada di sini di profil daripada Sinta Bapak Ibu ini, datanya tidak dimasukkan secara manual ya. Dia bersumber daripada PD Dikti dan Sister. Nah, jadi maka Bapak Ibu silakan nanti mengenai eh, kepangkatannya, titelnya, gelarnya, kemudian pendidikan akhirnya ini dia semuanya diambil berbasis daripada PD Dikti dan Sister. Yang paling penting Bapak Ibu di sini untuk menginputkannya adalah mengasalah di Google Scholar ID, Scopus ID-nya, WOS ID-nya, dan Garuda ID-nya. Bapak Ibu perhatikan yang ini yang diinput 1, 2, 3, 4. Jangan pernah ini salah ya Bapak Ibu. Nah, itu yang bermasalah. Satu lagi Bapak Ibu, ternyata ada beberapa dosen NIDN-nya itu tidak sama yang terdaftar di Sinta dengan di Sister. Makanya sampai sekarang pun datanya tetap tidak bisa sinkron. Ya itu ya. Itu juga bermasalah Bapak Ibu ya. Kok bisa ada dosen yang seperti itu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu silakan nanti diperbaiki ya. Ada kemungkinan Bapak Ibu salah memasukkan datanya mungkin di Sister atau di Sinta masalah NIDN. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini perhatikan ini profilnya, terutama ini karena ini merupakan kunci ya. Ya, kunci primernya untuk Bapak Ibu bisa connecting ke berbagai aplikasi. Jadi kunci pertamanya adalah harus NIDN-nya harus sama, namanya tanpa titel ya Bapak Ibu. Jadi nama Bapak Ibu dituliskan tanpa titel dan afiliasi. Nah, jadi ada beberapa dosen juga salah afiliasi, kacau juga. Dia waktu mendaftar ke Sinta itu dibuatnya Universitas Islam Sumatera Utara. Wah, negerinya nggak ada, itu lari Bu, Bapak Ibu. Bukan ke UINSU, tapi ke UISU dia. Nah, itu udah lain. Nah, jadi berarti Bapak Ibu yang sudah seperti itu akan nanti pindah ke tempat lain home base-nya.
Nah, jadi Bapak Ibu nanti perhatikan untuk di Google Scholar, ini Bapak Ibu juga ada masih yang belum menggunakan afiliasi yang benar, ya. Jadi Bapak Ibu nanti di Google Scholar-nya tetap harus menggunakan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, itu. Kalau di Scopus, ya ini sudah otomatis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya artikel jurnal sudah terbit di jurnal Scopus, otomatis akan muncul ID Scopusnya. Dan ini biar benar dia afiliasinya, Bapak Ibu membuat identitasnya di artikelnya, di papernya harus menggunakan nama yang benar. Jangan, kalau bisa namanya Bapak Ibu memang ya, seperti yang apa yang ada di situ. Jangan nanti sebentar namanya dipanjangkan, sebentar dipendekkan, itu akan bermasalah juga ya. Nah, jadi kalau seperti saya ini namanya benar-benar dibuat seperti ini. Jadi waktu pun di artikel manapun tetap menggunakan nama yang panjang ini, Muhammad Irwan Fadli Nasution. Dan itu akan bermasalah Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa dosen namanya dipanjangkan, dipendekkan walaupun orangnya tetap sama, akan tetapi kalau dari secara metadata komputer itu membuat akun yang berbeda. Nah, makanya ada beberapa Bapak Ibu Scopus ID-nya untuk satu orang itu bukan bukan satu, tapi ada dua. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kondisi di lapangan, ternyata Bapak itu dia pertama namanya pakai MHD. Satu lagi pakai M titik. Ya, jadi dua Bapak Ibu. Jadi muncul di dua paper, jadi dan dia dua Scopus ID. Itu membuat Bapak Ibu jadi kerepotan. Dan itu hal yang cukup menyulitkan karena kita akan eh, meminta kepada adminnya daripada Scopus untuk melakukan merger ya Bapak Ibu. Nah, dan itu approval-nya juga bukan automatically by system, tetapi juga ada manusianya yang mengapprove di Scopus. Nah, begitu Bapak Ibu ya, masalah update profil ini kayaknya sepele mungkin atau tapi ini sangat menentukan Bapak Ibu ya, karena begitu Bapak Ibu menentukan update di sini berbeda dengan di tempat lain, akan bermasalah lah seterusnya Bapak Ibu. Dan sampai sekarang ini masih ada juga beberapa dosen tetap tidak bisa menarik data daripada Sinta ke sisternya, karena ternyata diselidiki ada beberapa identitas yang ada di situ dan tidak matching datanya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silakan dilihat di My Sintanya. Nah, di situ Bapak Ibu lihat kemudian eh, akun daripada Sintanya dilihat di My Sinta. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan di My Sinta ini ada sebelah kiri ada publikasi Scopus. Berarti di sini Bapak Ibu bisa melihat beberapa artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal Scopus ataupun di Proceeding Scopus ataupun di book chapter Scopus dan lain-lainnya yang penting terindeks Scopus. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu bisa klik di sini, lihat nanti akan muncul di daftarnya sebelah kanan. Betul nggak sudah ada masuk karya-karyanya? Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari hari ini bisa melihat sebetulnya sebelum kita nanti melakukan mungkin eh, menanyakan kepada admin, kita memeriksa dulu masing-masing di akunnya. Seperti apa sebetulnya Kak, saya punya akun ini sudah benar apa tidak? Begitu kira-kira. Kemudian di sini publikasi di Web of Science, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Kemudian ini publikasi Google. Nah, ini Google ini semua diambilnya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari repositori apapun itu yang terindeks Google diambilnya. Akan tetapi yang paling penting juga ini ada publikasi Garuda. Nah, jadi Garuda ini adalah artikel-artikel yang terindeks di ada apa? Terindeks di Sinta. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti akan ada kalau Bapak Ibu bisa lihat begitu diklik di Garuda, loh, kenapa kok bisa saya punya belum ada di Garuda? Nah, itu ada penyebab yang lain, Bapak Ibu. Ada kemungkinan pertama memang pihak pengelola jurnal belum update datanya di Garuda. Jadi walaupun katanya jurnalnya mungkin sudah Sinta 2, Sinta 1, tetapi kalau dicari di Sinta, artikel Bapak Ibu belum ditemukan, artikel not found katanya. Jadi seperti itu sama artinya Bapak Ibu sebetulnya artikelnya memang belum ada di Sinta. Nah, sebegitu ya. Walaupun memang jurnalnya sudah terindeks Sinta, maka pastikanlah kepada pengelola jurnalnya kenapa itu belum terjadi seperti itu. Sama seperti Bapak Ibu kan
Misalnya Bapak Ibu punya jurnal namanya jurnalnya Trinex Scopus, tetapi artikelnya dicari di Scopus tidak ada. Kan dinyatakan artikel Bapak Ibu belum ada di Scopus. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sama-sama Bapak Ibu dengan melihat daripada akunnya sini memperhatikan nanti seperti apa kondisi daripada karya-karyanya lah ya. Kemudian ada di sini bukunya, dan di sini ada HKI-nya, dan sinilah yang tambahan yang hari ini akan dijelaskan mengenai penelitian, riset, dan PKM-nya, pengabdian kepada masyarakat. Dan ini untuk di Kementerian Agama, dia tidak automatically by system ya, Bapak Ibu, seperti mungkin di Dikti Saintek. Jadi kalau di Saintek itu datanya langsung ditarik otomatis dari Bima ya. Tetapi kita ada namanya Litab Dimas. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kedua admin Litab Dimas bagaimana kita bisa menarik data dari Litab Dimas sehingga nanti Bapak Ibu bisa ada di akun daripada Sintanya. Begitu diklik di sini, oh saya memang pernah mendapatkan hibah dari mana-mana-mana. Dan itu memang diminta Bapak Ibu waktu Bapak Ibu mengusul kepangkatan. Ya, dan saya klik di sini di PKM-nya, ketemu dapat hibah dari mana-mana gitu ya. Nah, jadi itu nanti datanya berdasarkan memang dari Litab Dimas. Jadi Bapak Ibu kami ingatkan lagi, Bapak Ibu yang punya tagihan-tagihan di Litab Dimas dibersihkanlah. Nah, karena itu akan bermasalah dan membuat Bapak Ibu masalah seterusnya. Bila tidak diselesaikan, kemungkinan pun Bapak Ibu nanti bila mengusulkan kepangkatan bisa jadi menjadi bahan pertimbangan di reject gitu ya. Karena menjadi catatan daripada di si Kementerian Agama bahwasanya Bapak Ibu belum memenuhi apa tagihan-tagihan nah daripada ya hasil penelitiannya, output penelitiannya maupun outcome penelitiannya. Dan ini sebagai contoh, Bapak Ibu saya mengambil contoh, ini hanya contoh saja ya. Kalau contoh orang lain nanti orang lain marah pula ya. Ini kebetulan nama saya. Jadi sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri di sini ada menu artikel, ada di sini ini kan researcher, inilah dia penelitian tadi. Ini sini commodity services, inilah dia pengabdian kepada masyarakat. Di sini ada HKI-nya IPRS, di sini buku dan sini nanti Bapak Ibu klik ada nanti metriknya. Ada di situ dia bagaimana penilaian-penilaiannya. Dan di sini nanti begitu Bapak Ibu kalau klik artikel dia muncul di bawah. Ada Scopus, Garuda, Google Scholar atau ini Rama ya. Tapi kita nggak menggunakan Rama karena kita Kementerian Agama. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang paling penting di sini sementara masih kita kosong diri penelitian dan PKM. Dan inilah nanti akan dijelaskan oleh narasumber kedua. Bagaimana kita menarik data dari Litab Dimas itu yang mendapatkan hibah-hibah itu akan berada daripada nanti pada menu researches ini dan commodity services. Dan ini merupakan sangat penting begitu Bapak Ibu nanti untuk mengusul kepangkatannya dimintalah data itu. Dan itu datanya berbasis data Sinta karena data Sinta lah yang dianggap paling akurat untuk saat ini. Mungkin begitu demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab, pertanyaannya disimpan dahulu. Sementara ini saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut dengan materi kedua yang akan dipaparkan oleh admin Nitab Dimas UIN Sumatera Utara, Bapak Muhammad Dedi Irawan Mkom. Kepada Pak Dedi Irawan kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Bu? Ayo. Dengar Pak Dedi, Oke. jelas. Saya langsung saja ya, biar waktunya tidak panjang kali. Nah, saya melanjutkan dari pemaparan dari Pak Kapuslit yang sudah memaparkan eh, penjelasan tentang Sinta. Nah, di sini yang khusus di saya mungkin bagaimana cara pengiriman ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dipandu atau diberikan tutorial ataupun fasilitas yang bersifatnya Google Form agar data-data yang penelitian yang sudah dimenangkan oleh Bapak Ibu dapat dilaporkan ke Sinta. Nah, bagaimana pengirimannya? Nah, sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan beberapa pengantar terlebih dahulu. Nah,
Di Sinta tadi, ketika Bapak Ibu klik baik dari publik ataupun dari login, semua riwayat yang pernah lulus itu dapat dilihat dari misalnya yang tadi ini yang dari publik ya Bapak Ibu, bukan dari yang login. Nanti semua yang pernah dilaporkan seperti ini nih, kemarin masih uji coba ya, beberapa dosen sudah kita suruh isi Google Form. Nah, beberapa dari peneliti itu sudah berhasil kita upload ke Sintanya. Nah, nanti di profil afiliasi ini, di profil publik, nanti semua terlihat penelitian-penelitian baik dari manapun terlihat, eh, sumbernya dari mana dan jumlah dananya dari mana dan tahunnya dari mana. Ini ada dua tampilan. Yang pertama tampilan dari penelitian dan ini tampilan dari pengabdian. Nah, jika kita login, nah ketika login dari akun masing-masing, ini tadi yang sudah berhasil diuji coba seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat jika memang sudah Bapak Ibu setor data Ibu ya, data Bapak Ibu semua. Nah, eh, ini yang dibilang Pak Irwan tadi, ada beberapa, ada di samping kanan ini ada Bima, ada manual ya. Nah, kita ini posisinya ada di manual karena yang otomatis sinkron itu yang milik Diktis ya, Dikti Sentek yang Bima. Nah, kita posisinya di manual untuk data kita bisa sinkron ke profil Sinta masing-masing. Nah, selanjutnya jika memang detail dari beberapa yang memang harus diisi ketika memang sudah sinkron ini, eh, detailnya ada bisa dilihat semua, tapi ini yang melihat akun masing-masing ya, tidak bersifat publik. Nah, ketika memang nanti sudah terlaporkan, nih contohnya pengabdian eh sampai yang memang perlu dipahami juga ini adalah TKT ya Bapak Ibu ya. TKT kan bisa diukur, nanti coba di searching-searching aja di Google. Pengabdian dan penelitian Bapak Ibu tuh TKT-nya berapa. Nah, ini nanti sudah disediakan semua untuk pengisian ini. Kita next kan. Nah, oleh sebab itu dari pihak LPPM sendiri kita menyediakan satu fitur ya Google Form untuk menampung penelitian ini. Untuk tahap ini kita masih fokus kepada Litap Dimas ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk semua hibah yang dimenangkan oleh Bapak Ibu itu bisa semua dilaporkan ya. Baik mandiri pun itu seperti seharusnya dilaporkan juga yang dananya mandiri, karena tidak hanya yang bersifat Litap Dimas saja, tapi karena belum pernah terlapor yang Litap Dimas, kita untuk saat ini mungkin beberapa bulan ini kita fokusnya adalah yang Litap Dimas, sehingga nanti kalau 2024 atau 2023 sudah terlapor semua, baru kita nanti update Google Formnya untuk yang menampung mandiri dan hibah luar dari selain dari BPPTN, misalnya nanti hibah dari luar negeri ataupun CSR lainnya, itu nanti baru kita fokuskan. Nah, untuk karena yang pelayanan adminnya ini hanya satu, mohon Bapak Ibu mungkin kita akan buat per periode. Bulan ini nanti di akhir baru kita laporkan. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang memang beberapa minggu ini mau naik pangkat, silakan saja di WA agar biar kita bisa prioritaskan untuk dilaporkan dengan segera. Nanti Bapak Ibu tinggal buka saja Google Formnya. Ini ada dua formnya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari Google Formnya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah buka Google Formnya, ya Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Google Formnya tersebut. Tampilannya seperti ini. Tampilan di atasnya. Selanjutnya ini ada tampilan isian dari detail ini semua, Bapak Ibu. Jadi kita menampung isi dari detail ini semua. Tampilan ini nanti kita convert ke Google Form karena apa namanya, perkembangan Sinta ini ada banyak, nanti juga saya akan jelaskan ada sedikit perkembangan yang dulunya memang Bapak Ibu bisa upload apa namanya, upload langsung dari Sinta, sekarang tidak bisa ya. Nanti coba akan saya jelaskan setelah saya jelaskan Google Formnya. Nah,
Isian-isian ini sudah ada di Google Form. Saya hanya mempermudah dan memperjelasnya. Bapak Ibu harus mengisi pertama adalah ID Sinta ya Bapak Ibu. ID Sinta ini bisa dilihat dari yang dijelaskan oleh Pak Kapusli tadi. Kalau Bapak Ibu misalnya sulit melihat ID Sinta yang mana, Bapak Ibu bisa lihat bertanya kepada ya rekan-rekan dan mungkin yang sudah memiliki dosen-dosen muda yang cakap, mungkin perlu didampingi gitu ya. Tapi mungkin bukan adminnya karena nanti adminnya misalnya saya melayani yang lain kan gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nelpon mungkin tidak mungkin bisa saya layani. Tapi kalau tanya yang memang apa namanya urgent bisa saya jawab untuk yang ini ya. ID Sinta bisa dilihat ID ketua ya Bapak Ibu. Ini ID ketua bukan nama, tapi ID Sinta ketua. Ini memang diupload juga di Litab Dimas ID Sinta ini. Selanjutnya adalah afiliasi ketua, afiliasi ketua. Ini sudah kita permudah, Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi, tinggal checklist saja untuk beberapa hal yang memang bersifat sudah definitif di UINSU gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan pengisian kalau yang seperti ini. Namun kalau nama dan yang lain-lainnya ini masih bersifat harus diisi oleh eh, pengirimnya. Baru nama ini juga harus sesuai dengan Sinta, nama ketua. Kode PT ini juga sudah kita sesuaikan karena ini kode PT Winsu. Ini tinggal checklist saja. Selanjutnya adalah NIDN. Kalau sekarang sudah NUPTK, silakan masukkan saja NUPTK bisa ya, NIDN atau NUPTK untuk NIDN ini. Baru judul, ini judul eh, yang dimenangkan hibahnya ya. Nah, selanjutnya nama singkat skema. Ini bisa juga kita buat nama klaster ya kalau di BOPTN. Kalau dari yang lain nama singkatnya apa? Misalnya dari yang luar negeri nama skemanya apa? Tahun pelaksanaan tahun usulan dulu ya. Tahun usulan ini tahun kapan hibah itu di proposalnya gitu ya. Proposalnya diseleksi ya. Baru tahun kegiatan dan tahun pelaksanaan gitu ya. Nah, ini biasanya H-1 tahun usulan baru tahun pelaksanaannya selanjutnya. Jika lama kegiatannya adalah 1 tahun tidak multi years ya ini dibuat satu saja angka satu. Tapi kalau Bapak Ibu menang hibah yang kemarin kan ada itu yang dari pusat ya, yang Uinsu menang yang multi years itu 3 tahun maka dibuat tiga gitu ya. Ada beberapa yang dari Uinsu memenangkan eh, Mora Airpan ya yang kemarin itu. Baru bidang fokus ini sesuai bidang fokus ini sepertinya bukan bidang fokus apanya ya ketua ya, tapi bidang fokus judul penelitiannya atau topiknya bukan prodi ketua penelitinya ya, tapi bidang fokus dari penelitiannya itu apa. Ya, jangan nanti masukkan di sini jurusan ketuanya atau prodi di mana ketua itu berada. Nah, selanjutnya adalah eh nama skema ya. Di sini kita buat nama skemanya apa? Misalnya hibahnya ini hibahnya ini apa gitu ya, misalnya entah kapasitas dan yang lain-lain, pengembangan ataupun terapan ini nanti dibuat sesuai dengan eh, juknis yang berlaku di hibah Bapak Ibu. Di sini di status usulan sudah saya tambahkan mandiri ya. Arti mandiri ini kan tidak didanai gitu ya, ada didanai dan ada mandiri. Nah, ini untuk berkembang sengaja ditambahi ya. Karena apa? Karena POM ini juga nanti ke depannya untuk hibah-hibah yang memang sifatnya mandiri ataupun di luar dari BUPTN gitu ya Bapak Ibu. Silakan saja nanti di checklist untuk saat ini karena Litab Dimas ya kita pilih yang didanai. Baru selanjutnya dana yang disetujui. Dana yang disetujui ini jangan menulis cukup angka saja ya tanpa ada rupiah, tanpa ada titik. Ya kalau memang dana yang disetujui adalah 20 juta, Bapak Ibu tulisnya adalah 20 juta sesuai dengan angka saja. Tapi walaupun Bapak Ibu pakai RP ya nanti mungkin saya yang memperbaikinya itu tidak ada permasalah. Mungkin ini untuk mempermudah karena kan nanti bakalan banyak data yang masuk. Nah, untuk selanjutnya adalah afiliasi ID Sinta. Ini Bapak Ibu tinggal eh, checklist saja sudah kita sediakan. Baru
penerima dana ini sama dengan afiliasi yang awal tadi. Baru ini target TKT. Karena kalau target TKT ini admin nggak pernah tahu. Maka Bapak Ibu lah yang harus mengisinya sendiri. Kalau dia dasar berapa TKT-nya? Misalnya dasar contohnya biasanya tiga ke bawah. Tinggal buat aja tiga begitu ya. Terapan 3 sampai 5. Kalau pengembangan biasanya 6 ke atas. Nah, gitu ya, 6 sampai 7 tingkat TKT-nya itu ada di pengukuran TKT-nya. Bahkan nanti Mora Airpan itu Bapak Ibu harus mengisi tingkat TKT itu untuk penelitiannya. Selanjutnya adalah nama program. Ini masih dibatasi ya. Kita hanya fokus untuk BUPTN, maka Bapak Ibu hanya checklist di sini bantuan operasional perguruan tinggi. Kategorinya ini kan dananya dari pemerintah, baru negara sumber dananya ini masih kita buat Indonesia. Sumber dananya adalah di Pak Winsu. Nah, selanjutnya ini member ya Bapak Ibu, member atau anggota dari pemenangnya. Ini di sini disediakan 4 member ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui hanya Sinta ID membernya, NIDN membernya, baru namanya itu saja yang perlu diisi. Nah, eh, kalau membernya dua ya diisi dua saja, kalau satu ya isi satu saja gitu ya. Kalau tidak ada, misal seperti kapasitas, ya ketua saja yang ada. Dan ini yang member kita sudah setting tidak bersifat wajib. Nah, selanjutnya menutup. Eh, ini mungkin yang perlu beberapa hal dipahami karena memang saya hanya sendiri. Jadi sistem ini akan dibuat per periode kecuali yang memang besok mau naik pangkat. Boleh silakan di Japri Bapak Ibu biar bisa kita prioritaskan. Nah, saya simpulkan lagi karena formulir ini hanya untuk BUPTN, jadi kita fokus hanya untuk BUPTN terlebih dahulu. Dana yang bersifat mandiri atau di luar dari BUPTN, bisa luar negeri itu mungkin menyusul setelah memang kita bisa lihat semua data sampai 2023 itu semua sudah terlapor ke Sinta. Mungkin ada beberapa bulan saja karena ada juga nanti yang peneliti nggak mau setor ya itu penelitinya karena ini kan untuk Bapak Ibu sendiri. Pelaporan selain BPTN ini yang tadi ya nomor 4. Pengiriman laporan hanya boleh dilakukan oleh ketua atau anggota. Satu saja yang mengirim, jangan dua-dua mengirim gitu ya. Setiap yang dilaporkan ini ya harus lengkap ya Bapak Ibu. Kalau memang dia punya ketua, punya anggota, jangan nanti ketuanya mengirim, anggotanya tidak dimasukkan gitu ya. Karena yang sudah sudah dikirim itu biasanya tidak lagi bisa dikirim kembali gitu ya. Kalau diedit mungkin agak sedikit banyak kerepotan untuk mencarinya. Nah, kejadian sebelumnya saya pernah buat manual, yaitu dulu belum ada adminnya, itu tahun sebelumnya bahwa Sinta itu dulu pernah kita langsung ke Sinta store-nya, sekarang sudah ditutup. Nah, kejadiannya yang pernah saya store itu nggak bisa ditimpa karena sudah ada di database-nya, tapi tidak muncul. Itu sudah dilaporkan ke admin khusus Winsu pusat, semua UIN, dibilang dibilang beliau nanti akan dicari permasalahannya atau solusinya gimana. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melaporkannya secara manual ke Sinta, nah itu bakalan hilang, tapi tidak bisa lagi diupload karena di database-nya ada, tidak bisa muncul saja dia. Nah itu nanti coba secara khusus di Japri saja, tapi solusinya belum dijawab oleh admin pusat ya Bapak Ibu. Jadi kejadian itu. Untuk yang mungkin nomor 6 ini saya yang minta tolong ya Bapak Ibu. Karena yang saya layani mungkin hampir ratusan. Bapak Ibu nggak perlu ditelepon ya Bapak Ibu. Silakan saja japri sehingga nanti ketika tugas saya yang lain bisa itu bisa saya rekap semua riwayat-riwayat yang Bapak Ibu pertanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke MC untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Dedi. Eh, Baik Bapak Ibu, dua materi sudah tersampaikan. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin nanti ini langsung saja ditanggapi oleh Pak Irwan atau Pak Dedi. Silakan Bapak Ibu. Boleh Bu Sri Suci Rahayu Ayu Sundari, moderator. Silakan Bu, hidupkan kameranya Bu. Karya.
Nah, hidupkan dulu kameranya. Sudah kelihatan kah? Sudah, Bu. Cerah wajahnya. Cerah ya. Ada aja Profesor Irwan nih. Eh, Gini Pak Didi, tadi kan terkait dengan pelaporan apa tadi ya, BOPTN tadi itu kan yang pertama tadi atas nama ketua, yang melaporkan adalah ke anggota atau ketua. Andai kan misalnya ketua sudah melapor, itu kan ketua ya. Kemudian anggota itu dituliskan di di urutan terakhir itu kan ada nama anggota. Itu apakah nanti sudah sinkron ke Sinta anggota apa namanya BOPTN atau penelitian tadi itu Pak Didi? Terima kasih itu aja. Langsung atau mau ditampung dulu, Bu Ayu? Langsung aja, Langsung Mbak saja Dedi. Pak, langsung aja Pak nanti. Oke, di presentasi saya akan saya share lagi ya, Bu. Oh, tapi langsung saja sih. Secara otomatis masuk ya, Bapak Ibu. Ini punya saya sudah saya uji coba yang detail ini ya. Nah, yang detail ini. Nah, ini ya, Bu. Jadi di bawah ini Terlalu halus, nggak kelihatan. tunggu ya. Iya, karena dia saya buat semua saya masukkan gambarnya. Yang ini ya Mm-mm. nanti apa namanya PowerPoint-nya bisa di-share ke grup. Yang paling bawah ini yang melapor cuma satu. Ya, jadi Mm-mm. semua masuk ya di anggota juga masuk, di ketua juga masuk. Gitu. Kalaupun nanti misal ketua sudah ngirim gitu ya, Bu. Mm-mm. Sudah dilaporkan, ke rupanya bulan berikutnya anggota ngirim juga. Mm-mm. Biasanya tidak bisa ditimpa karena sudah terlapor. Tapi kalau ketua lupa lupa ngisi anggotanya, coba nanti di Japri aja. Karena itu pasti saya filter atau tracking kemana dia, baru ditambahkan manual sepertinya begitu di Oke. di Sintanya, tidak lagi di sekolah di POM-nya. Mungkin gitu Oke. ya. Oke, Pak Dedi, yang pasti intinya kalau sudah ketua yang apa namanya melaporkan, anggota tidak perlu atau sebaliknya gitu ya, Ya, Pak Dedi. tidak perlu satu Oke, saja. makasih Pak Dedi. Ya, pada Bapak Ibu yang lain, jika ada yang bertanya lagi atau ada beberapa pertanyaan lagi, persilakan Bapak Ibu biar langsung ditanggapi oleh Pak Irwan atau Pak Dedi. Izin Bu, saya. Ya silakan Ibu. Oke, terima kasih. Izin langsung saja Pak Irwan. Terkait tadi sinkron data di Sinta, tadi kan nanti akan dibagi Google Form-nya. Terus tadi di bagian NIDN, Bapak mengatakan bahwasannya boleh dimasukkan dimasukkan NIDN-nya atau NUPTK-nya. Jadi kalau seandainya kita masukkan NUPTK-nya, data kita yang di profil Sinta itu perlu diperbaharui menjadi NUPTK atau tetap di NIDN juga gitu, Pak. Terima kasih. Jadi, terima kasih. Unsur saat ini Bapak Ibu ya, di data di Sinta itu memang berbasis masih mutlak kepada NIDN. Jadi memang sebaiknya Bapak Ibu menggunakan NIDN karena memang itu yang data yang masih sangat menjadi data primer yang digunakan di Sinta dan itu yang nanti automatically dia matching ke sister dan semua akun Bapak Ibu. Jadi ada yang baru kita pemadanan data yang memang sudah ada beberapa yang ada di sistem dan memang ternyata secara nasional masih ada juga yang belum punya NUPTK. Nah, itu dia makanya untuk yang datanya memang sangat akurat menggunakan IDN. Jangan lagi yang lain gitu Bapak Ibu ya. Dan itu Bapak Ibu pastikan NIDN-nya memang sudah benar, bukan yang lain-lain. Karena memang sebetulnya aktivitas di Sinta ini memang sangat erat dengan sebenarnya dengan dosen sebenarnya Bapak Ibu. Nah, karena nanti semua ada karya-karya dosen itu ada di Sinta dan itu yang akan ditarik nanti ke sister. Jadi memang kalau ada pun yang punya akun di Sinta itu yang bukan dosen, memang sebenarnya
tidak begitu bermanfaat karena memang kita lihat semua karir dosen itu semuanya sudah aktivitasnya bisa dimonitor di Sinta dan itu yang akan ditarik ke sister dan semuanya akan masuk ya mulai dari tadi artikel jurnalnya, bukunya, kemudian HKI-nya dan sekarang ini penelitian dan pengabdian masyarakatnya yang didanai mendapatkan dana hibah. Itu Bapak Ibu yang tidak terdaftar di Sinta tidak dapat diakui begitu ya. Karena semuanya sudah by system. Dan itulah beberapa kawan-kawan yang kami melakukan hari ini acara menjawab daripada pertanyaan kegelisahan daripada kawan-kawan kita yang mengusulkan kepangkatan, terutama yang mau lektor kepala dan guru besar karena dana dan hibah penelitiannya tidak bisa di tracking datanya ya. Karena memang seperti di Litap Dimas itu kan tidak bisa dibuka semuanya dan itu harus dapat diakses gitu dan itu bisa dapat diakses di mana di Sinta dan dapat juga nanti ditarik ke sister. Nah begitu maka hari inilah semua kegelisahan Bapak Ibu sudah terjawab ya. Jadi sebaiknya kami sangat merekomendasi sebetulnya yang memberikan data itu adalah ketuanya Bapak Ibu, jangan lagi anggotanya karena memang kunci primernya daripada kita lihat susunan daripada di Sinta itu akan ada di ketuanya gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan semuanya sudah pahamnya yang namanya Sinta ID itu sudah paham lah sebelumnya begitu dibuka kan ada namanya situ angka-angka ya kan. Nah, kelihatan lah itu. Nah, jadi jangan sampai lupa ya ada angka-angka di situ lah Sinta ID Bapak Ibu gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat seperti ini saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya ini saya share screen lagi. Jadi di situ kan begitu Bapak Ibu login kan ada nanti Sinta ID namanya. Nah, itu atau kalau Bapak Ibu buka di browsing juga ada itu kan Sinta ID-nya. Nah, itu ya jadi memang ini tadi seperti ini saya tunjukkan kembali ya di PowerPoint tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan kalau kita lihat Bapak Ibu nih begitu Bapak Ibu ini buka di Sintanya itu kan kelihatan di sini. Ini Sinta ID-nya ini kan. Nah, ini. Ini kan di open ini. Ini versinya umum nih. Siapa pun bisa melihat. Jadi Bapak Ibu kalau menjawab jadi tadi pertanyaan yang kegelisahan Bapak Ibu tentang Sinta ID sangat mudah Bapak Ibu. Tinggal dicari begitu ketemu kan. Sinta ID kan ketemu tuh kayak saya punya ini 256950. Nah, Bapak Ibu perhatikan ternyata ada beberapa Bapak Ibu Sinta ID-nya di sisternya tidak sama dengan di sini. Makanya sampai sekarang pun tidak bisa datanya diambilnya ke sister karena ternyata Sinta ID-nya itu nggak matching entah siapa punya begitu Bapak Ibu. Mungkin demikian Ibu apa ya sudah menjawab ya. Termasuk ini ada tadi yang saya jawab ini ada itu di kolom chat. Apakah keperluan Sinta ini untuk jabatan fungsional? Wah, ini berarti ada yang belum paham ini berarti ya. Jadi selamanya yang cerita Sinta ini untuk apa gitu ya? Ya ini kan kita ini kan Bapak Ibu ya punya karir ya, karir dosen itu yang mulai dari asisten ahli sampai guru besar, profesor. Itulah jabatan fungsional kita. Dan itu semuanya ditarik ya, di tracking. Dan itu di tracking itu sekarang itu berbasis data digital. Data digital Bapak Ibu yang bisa ditarik itu untuk aktivitas dosennya dari Sinta ya. Dan itulah nanti digabung kepada Ekin. Nah, dan itulah menjadi apa? Yang menjadi PAK Bapak Ibu kan. Nah, itu jadi gabungan daripada nanti data dari Sinta ini ditarik kemudian ke sister dan itu nanti digabung ke Ekin Bapak Ibu. Itulah otomatis nanti menjadi PAK Bapak Ibu. Nah, begitulah mekanismenya ya. Bapak Ibu juga nanti BKD-nya juga kan harus berbasis data ada di Sinta. Jadi nggak lagi bisa nanti menuliskan apapun yang ada di BKD-nya itu tidak ada nanti dokumennya di Sinta karena tidak akan bisa matching datanya dan itu nanti tidak ketemu waktu ditarik di sister. Begitu ya Bapak Ibu ya, mungkin ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Terima kasih. Izin Bu Suci. Silakan Pak, silakan. Iya, Pak Bagus, silakan saja, Pak. Baik, terima kasih Bu Suci, terima kasih Pak Irwan dan Pak Dedi. Izin saya sedang di bengkel. Eh, Pertama terkait dengan data Sinta Pak. Di data Sinta saya itu kan ada beberapa jurnal yang dia terindeks Sinta 4, Sinta 5. Tapi
ada yang di Sinta itu datanya nampak dia Sinta 4, tapi ada yang tidak. Sedangkan kalau kita buka rumah jurnalnya, ada di situ keterangan ini terindeks Sinta 4 itu. Kita buka pun muncul sampai ke Sinta, terintegrasi ke akun Sinta ke Sinta kan. Tapi di tulisan kita di jurnal kita tidak muncul Sinta 4. Itu kira-kira berpengaruh atau enggak, Pak? Untuk kenaikan pangkat tuh. Itu yang Saya pertama. jawab, Pak, Yang ya. kedua, Oh ya, terkait tadi mengisi Google Form untuk pelaporan itu melampirkan laporan akhir atau enggak, Pak? Atau keterangan yang disampaikan Bang Didi aja? Nggak tahu, dilaporkan kadang-kadang khawatir dia ada dosen yang melaporkan tidak penelitian yang dibuatnya gitu. oke, Itu mana Pak. tahu kan. Jadi harus Iya, Pak. dibuktikan dengan laporan akhir. Tuh. Baru yang saya chat Pak di grup di ini kalau penelitian prodi, nah itu masuk kategori biopeten atau enggak itu Pak. Kemudian ada banyak lagi Pak. Kemudian kategori kegiatan PKM yang bisa, tapi enggak ini masuk, kalau PKM masuk ke penelitian enggak Pak ya? Bukan, Pak. Untuk ke PKM ya Sintanya. PKM, Pak. Masuk PKM, juga, tapi di PKM ya. apa tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Oh, ada ini tetap Pak, di menunya di menu Sinta. iya. Saya lihat di PKM itu kan di punya saya sendiri kan belum ada. Sedangkan setiap pelaporan BKD kita masukkan PKM, terutama kalau laki-laki kan banyak khotib. Nah, itu mekanisme memasukkan. Kalau memang ini masih skupnya penelitian, tapi kalau tidak ya nanti ke ini. Atau yang terakhir Pak, kan banyak dosen-dosen yang membimbing, menguji kompri, munakosa dan sebagainya. Saya cek di Sinta itu kan mereka katanya tarik dari PD Dikti. Sementara selama ini tidak ada data sinkronisasi antara di BKD dengan PD Dikti gitu. Ini apakah gawean Kapuslit atau gawean Pustipada? Ini juga saya juga bingung nih. Tapi mungkin minta penjelasan dari Bapak ya, atau ke Pak Didi. Terima kasih Pak, saya kira demikian, dikembalikan. Terima kasih, Pak. Banyak pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai data ya, Pak ya. Jadi kok bisa ya datanya kok beda gitu. Itu pertama penyebabnya adalah metadatanya. Jadi Bapak Ibu yang punya nama yang manusianya terkenal di muka bumi ya itulah dia. Karena kadang-kadang namanya banyak orang. Maka perlulah memang betul-betul identitasnya unik tadi adalah afiliasi dan emailnya seperti itulah adanya ya. Tadi tuh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan gunakanlah emailnya email Winsur. Dan itulah akan melekat ke Bapak Ibu dan menjadi identitas unik Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu metadatanya nanti satu dengan tempat lainnya tidak akan beda. Jika berbeda beginilah jadinya. Nah, jadi kemudian ada dosen juga melapor kan, Pak, kok bisa saya diklik di sini larinya ke akun orang. Nah, itu contohnya juga metadata juga itu, Pak, ya kan? Jadi macam tadi kalau ada misalnya dia mungkin belum keluar peringkat akreditasinya, Bapak coba hubungi ke pengelola jurnalnya. Ada kalanya memang data paper Bapak itu belum store ke Garuda, Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi dari Sinta menarik data ke Garuda untuk artikel-artikel jurnal yang akreditasi. Jadi disitulah nanti begitu dia matching data Bapak Ibu, ketemulah namanya manusianya tadi, samalah dia, nanti akan masuklah ke otomatis ke akun Bapak Ibu. Bila tidak sama, maka tidak otomatis masuk, maka Bapak Ibu harus melakukannya menariknya secara manual. Nah, kemudian Bapak Ibu masalah tadi yang namanya data yang ada di si Litap Dimas itu perlu disinkron ke Sinta karena di dalam PAK Bapak Ibu ada satu option diminta adalah penelitian-penelitian yang didanai. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu biar datanya valid, silakanlah melihat SK penelitian BOPTN-nya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu salah menginput data karena seperti yang sudah dijelaskan oleh admin tadi, data yang sudah disetor ke Sinta tidak bisa diedit lagi.
dan itu menjadi salah dan itu menjadi fatal untuk Bapak Ibu dan seterusnya. Karena nanti Bapak Ibu ada nanti bisa kemungkinan dibilang datanya bukanlah data yang valid. Nah, dan itu berbahaya buat Bapak Ibu terutama ya. Jadi kami menjadi mungkin admin di Sinta, ya kami hanya melihat dan mensetor ya kan. Dan kami yakin Bapak Ibu memang melakukan datanya sudah valid ya. Maka kami sarankan dilihat kembali SK-SK daripada BOPTN kita itu. Dan Bapak Ibu pastikanlah di situ judulnya, titik komanya, apakah sama persis, jangan sampai salah ketik. Nah, karena tadi apa? Litap Dimas kita ini belum dia automatically sinkron ke Sinta. Nah, gitu. Dan kita kemarin itu sudah melakukan negosiasi lah juga permohonan kepada Diktis, dan inilah dapat solusi yang diberikan kepadanya. Kalau tidak ini terjadi, maka sampai kapanpun data kita yang ada di Litap Dimas itu tidak akan pernah muncul di Sinta. Dan itu sangat berbahaya karena memang waktu Bapak Ibu mengurus kepangkatan PAK diminta, mana bukti Bapak Ibu telah melakukan penelitian yang didanai dan mendapat hibah dari mana, ya kan? Nah, kalau nggak bisa ditunjukkan berarti kita kekurangan lah di PAK, kurang syarat gitu ya. Kemudian Bapak Ibu masalah data tadi, penelitian-penelitian di fakultas itu belum lagi masuk kemari Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti akan ada ya bagian tersendiri. Nah, itu karena itu nah, kemudian satu lagi mengenai apa tadi? Bapak Ibu punya tadi kepangkatan apa tadi? Mengajar ya, mengajar. Nah, mengajar dan lain-lain itu semua masuk ke Pembimbing, aktivitas uji. BKD ya. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu masalah pembimbingan. Nah, pembimbingan itu masalah di PD Dikti. Jadi itu adalah PD Dikti itu sebenarnya semuanya kan memasukkan aktivitas daripada mahasiswanya. Jadi sebetulnya setiap namanya dosen itu harus dimasukkan siapa pembimbingnya ya. Ini tugas akhir mahasiswa ini sebetulnya harus dimasukkan siapa pembimbingnya dan sampai kapan selesainya. Dan itulah juga nanti berakibat buat kita Bapak Ibu dosen. Memang akan muncul di sister. Itu memang begitu nanti dia sister sinkronisasi ke PD Dikti kelihatan, oh Bapak saya pernah membimbing mahasiswa ini. Ya begitu. Dan itu menjadi bukti otentik. Nah, dan itu memang aktivitas dilakukan oleh PD Dikti dan memang diharapkan PD Dikti sampai ada juga beberapa sampai mahasiswanya sudah tamat malah ya belum masuk siapa pembimbingnya, ada yang begitu. Nah, makanya memang ya kerja-kerja ini memang semuanya berbasis digital Bapak Ibu ya, memang tidak bisa lagi kita apa namanya itu tenggang waktunya, ada semua time limitnya karena kerja-kerja digital ini semua ada waktu-waktu time limitnya dan begitu sudah lewat ya menjadi tertinggal dan akan berbahaya. Dan kita di UIN Sumatera Utara untuk BKD-nya belum berbasis kepada sister Bapak Ibu ya. Jadi masih ada si Bejo, mungkin nanti kita mintakanlah Pak Wan, nanti mungkin ada ketua LPM di sini ya, kenapa masih berbasis si Bejo. Kalau misalnya sudah berbasisnya sister, Bapak Ibu langsung masuk ke situ. Semua dari situ ada menu-menunya, nanti tinggal masukkan mengajarnya dan lain-lainnya. Dan tidak perlu ada melakukan mungkin konversi data. Jadi kalau kita masih si Bejo ini sepertinya BKD kita itu harus dikonversi lagi sehingga bisa masuk kepada sister dan seterusnya sehingga keluar tadi apa PAK Bapak Ibu. Mungkin begitu ya, bisa menjawab ya Pak Bagus ya. Terima kasih Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak. Bentar, boleh, Ketua. Tadi Silakan terkait Bu. dengan PAK, bukannya PAK kita keluar dari Ekin tiap tahun. Nah, itu bagaimana Betul, pula? tapi sumber datanya dari mana? Yo. Bukannya kita mengisi Ekin? Ya, tadi Jelas sumber cewek datanya 1, 2, Bapak Ibu 3. kan dia untuk PAK kita, PAK. PAK-nya Mm-mm. dari Ekin digabung dari data dia kita punya aktivitas di apa? Di sister itu. Nah, itulah nanti diakumulasi, keluarlah angka kredit Bapak Ibu itu. Tapi kayaknya keluar di SKP kita itu nggak seperti itulah. Semua yang ada di Sinta itu Hmm? masuk ke penelitian kita ke apa? Ke Ekin. Yang kita tulis juga yang keluar di Hmm. SKP. Hmm. Nah, itu bagaimana itu? Itu nanti begitu kita tanya ke kepegawaian Bapak Ibu ya. Tapi kalau itu secara prinsipnya yang seperti kita pahami,
ya untuk PAK kita itu diakumulasi daripada kita punya kinerja akademik ditambah ekin, digabunglah keluar dari PAK. Nah, tapi itu nanti bagaimana Kalau memang itu keluar sejak dari PAK ketua, berarti lebih dong kita 56 itu setahun kalau gitu. Ini kan baik maksimal itu nanti 56. Ah, ah. itu memang kan ada sebuahnya untuk ibu naik ke pangkatan ada akumulasi kumnya kan. Iya. Nah, itulah nantinya coba lihat nanti di PAK integrasinya itu bisa kelihatan itu Ya digabungnya. udah dilihat lah, cuma 56 baru Nah, tambah PKA konversi konversi tahun 2023, nah, berarti 2024 belum kan cukup gitu. dah itu. Hmm. Belum cukup dah itu berarti untuk memenuhi kumnya. Artinya kan setahun kan cuma 56 PAK itu apa dari Ekin. Kalau Iya, maksimal. tapi itu belum belum menjumlah dari apanya, Bu, dari aktivitas akademi Ibu. Dari BKD 4 semester itu lagi. Nah, nanti itu penjelasan detail mengenai PAK, bukan di ruang ini yang untuk bertanyanya Bapak Ibu, saya juga kurang memahami. Nanti mungkin lebih lanjutnya tentang PAK bisa kita konsultasikan, diskusikan kepada kepegawaian. Karena mereka memang adminnya yang ditunjuk dari pusat untuk memahami tentang PAK. Kalau dari kami, mungkin itu yang bisa kami jelaskan bahwasanya bagaimana kondisi di Sinta, dan Litap Dimas, dan seterusnya. Mungkin itu begitu, Bu Inom ya. Terima kasih. Oke, 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 ketua. Oke. Pak, saya sedikit Pak, yang punya Pak Bagus tadi. Silakan. eh untuk form ya Pak Bagus, ini kan ada penelitian dan ada PKM. Sama saja, formnya sama. Mau penelitian mau PKM diupload, isian detailnya sama. Jadi nggak perlu di beda-bedakan, nggak ada masalah. Mungkin untuk Pak Bagus itu. Tapi kalau untuk Bu Ina mungkin setahu saya untuk yang ASN agak sedikit beda sama swasta. Kalau swasta ini mungkin dihitung, tapi kalau di ASN mungkin hanya sebagai syarat tambahan. Tapi bisa batal syarat tambahan kalau tidak sinkron ke Sinta. Mungkin saya tambahannya begitu, Bu. Oke, Pak Dedi. Halo, halo, assalamualaikum. Salam, silakan Ketua. Lanjut. Iya, Muncul. masih Ketua semua nih. negeri negeri para ketua ini. Gak Baik, ada kota. Ketuaan. ya, Irwan. Ini pertama saya pribadi terkait sinkronisasi dari sister ke bukan dari Sinta ke sister ya. Dalam beberapa bulan terakhir memang seperti yang pernah saya WA Pak Irwan Pakli itu, saya selalu gagal. Jadi di angka 70% dia langsung gagal gitu. Saran Dong. Pak Irwan tadi udah saya cek, misalkan apa namanya ID Sinta, ID Garuda. apa namanya tadi, ID Garuda. sistem sudah sinkron. Jadi kira-kira apakah memang harus di jam-jam tertentu ya? Nah, itu yang saya pertama. Yang kedua, ini kan sebetulnya antara sister dengan Litap Dimas, apakah tidak bisa disinkronisasi secara nasional, Pak? Misalkan kalau dari sister ke Sinta kan sudah sinkron gitu ya. Maksud saya apa nggak bisa sih buat secara nasional? Misalkan dari Litap Dimas ke Sinta gitu. Jadi apa yang kita isi di Litap Dimas langsung terkoneksi ke Sinta kan itu lebih valid lagi dari mohon maaf bukan bermaksud menyepelekan usaha kita tidak dalam arti membuat form tadi tidak, tapi secara nasional saya kira apa nggak bisa ya disinkron langsung dari Litap Dimas ke Sinta gitu. Jadi langsung terover dia. Gitu yang ya ini kan harapan ya walaupun mungkin masih dalam proses mungkin. Saya kira itu Pak Ketua. Makasih. Kasih Ketua. Yang pertama, saya melakukan selalu sinkronisasi memang disuka kerja di malam-malam. Karena begitu trafficnya juga sangat tinggi begitu di jam-jam kerja Bapak Ibu ya. Begitulah kondisinya Bapak Ibu. Maka mungkin itu gitulah kira-kira yang bisa saya jawab untuk Pak Salut nomor 1. Nomor 2 tadi memang itulah harapan kita bersama. Tetapi dari Diktis pusat mungkin belum ada MOU atau apa ya. Sehingga belum bisa automatically datanya Sinta itu
bisa mengambil ke Kitab Dimas. Beda dengan yang namanya di Dikti Saintek sudah ada ke Bima, dia langsung otomatis masuk. Jadi permohonan kita menunggu entah kapan ini nggak jelas entah kapan ya. Nah, makanya inilah mungkin solusi yang dapat ditawarkan untuk menjawab kegelisahan Bapak Ibu, karena ada satu option yang diminta waktu Bapak Ibu mengusul kepangkatan, semua data daripada penelitian ataupun PKM yang mendapat dana hibah harus ada di Sinta. Dan itu solusi yang bisa kita berikan untuk saat ini. Seperti inilah kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu menunggu kapan itu akan terjadi sinkronisasi secara otomatis, kita pun nggak bisa jawab. Karena memang itu udah levelnya level di kementerian Bapak Ibu. Mungkin demikian Pak Saulid. Terima kasih. Maklum gitu, maklum. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin yang di kolom chat bisa dijawab ya, Pak. Untuk yang Pak Solid mungkin nanti bisa kalau Pak Solid menterinya mungkin, Pak. Itu kalau Pak Dedi presidennya baru bisa saya Oh minta. gitu ya. Kalau Pak menterinya mungkin bisa Pak, tuh. janganlah sampai Pak Solid sampai menteri, staf ahli menteri pun jadilah Pak Solid. Gitu ya. Mungkin yang Kan ini ya Pak, yang TKT ini di kolom chat ada yang bertanya, TKT itu apa? Tingkat ini ya, tingkat dari penelitiannya. Mungkin nanti di googling saja sudah ada ya. Kalau di RISPO itu ada Excel-nya Bapak Ibu. RISPO yang bekerja sama dengan Mora, itu ada Excel TKT-nya mungkin bisa di-download. Kalau nanti kita buat bidang fokusnya apa saja dan TKT-nya apa saja, itu nggak mungkin bisa tercakup karena terlalu banyak untuk bidang fokus ini. Sehingga kita buat tidak pilihan, tinggal Bapak Ibu isi secara manual saja. Mungkin itu yang untuk Ibu FKM ya. Sebaiknya di Google Form dibuat saja Iya, iya, untuk iya. bidang fokus dan TKT-nya. Mungkin itu yang dari chat, yang lainnya sudah terjawab mungkin ya Pak. Itu menambahkan ya Bapak Ibu ya, yang mengenai TKT itulah satu hal yang memang di Litab Dimas tidak ada yang namanya option TKT. Itu juga makanya kita lihat beberapa fil-fil yang ada di Litab Dimas itu belum secara matching sama dengan yang ada di Bima. Maka mungkin itu juga satu kendala di tingkat kementerian, maka belum bisa sampai saat ini sinkron. Tapi Bapak Ibu kalau melihat di TKT itu tinggal cari di Google itu namanya TKT penelitian. Nah, itu nanti ada level-levelnya di situ tingkat kesiapan teknologi. Itulah memang kita merujuk kepada Dikti Saintek. Jadi mereka semua yang namanya penelitian itu ada yang namanya tingkat kesiapan. Mulai dari tingkat TKT seni sampai TKT kesehatan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membacanya, mungkin nanti menyesuaikannya dengan ya level daripada penelitian Bapak Ibu. Tapi rasanya kalau yang masih tingkat-tingkat dasar tuh mungkin sampai TKT 3 ya paling ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi memang itulah satu feel yang agak berbeda juga. Maka sampai sekarang juga mungkin kendala daripada Litab Dimas belum bisa automatically sinkron ke Sinta. Karena ada beberapa feel-feelnya memang tidak matching Bapak Ibu. Dan kita nggak mungkin juga memaksa demikian. Tapi beginilah kira-kira solusi yang bisa ditawarkan sehingga Bapak Ibu juga bisa kita dalam waktu dekat ya menyelamatkan daripada kawan-kawan yang bisa mengusulkan kepangkatannya. Dan Bapak Ibu memang yang diharapkan tadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu melihat kembali SK yang penelitian yang sudah terbit. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah karena nanti biasanya juga Bapak Ibu yang terutama mengusul kepangkatan yang sampai level profesor diminta kembali tuh bahkan sampai dibuktikan ya mungkin dengan laporan penelitiannya. Itu Jangan Pak di sampai nanti kolom chat ternyata Pak, yang ada di mana? di kolom chat ada yang bertanya tentang SK itu Pak. Ya, si SK. Iya. SK ya sudah ada kan? Enggak, maksudnya dia Bu Rasina itu Hmm. katanya judulnya berubah dari usulan SK. Loh kok bisa begitu? Sepertinya nggak pernah berubah Bu, berubah ya Bu Rasina ya. Kok bisa berubah, ini yang mana ini? Ini hibah yang mana ini Bu Rasina?
Jadi Bapak Ibu ya di Litap Dimas itu saya jelaskan kembali. Bapak Ibu begitu usulan pertama daripada proposalnya yang ada diketiklah di kolomnya pengusulan daripada Litap Dimas. Itu tidak akan bisa dirubah-rubah lagi judulnya. Nah gitu. Jadi itu makanya nggak mungkin judulnya berubah karena untuk dari pengeksak membuat SK daripada kelulusan dia berdasarkan judul yang ada di situ. Jadi kalau misalnya reviewer pun minta berubah judul, nggak bisa juga dirubah judulnya Bapak Ibu ya. Nah, kecuali Bapak Ibu memang membuat judul yang baru begitu. Itu memang sudah Litap Dimas aplikasinya sudah mengunci seperti itu. Jadi memang ya kalau ada memang nanti kita rekomendasikan kepada reviewer, kalau ada yang memang diminta ganti judul, kami rekomendasikan sebaiknya dibilang judulnya ditolak, tidak sesuai dengan bidang ini, begitu. Itu lebih baik karena minta mengganti judul pada kenyataannya di Litap Dimas tidak bisa mengganti judul. Jadi itu yang begitu Bapak Ibu usul pertama, itulah akan jadi judul akhirnya. Bukan begitu Pak Dedi kan? Saya tambahin sedikit, Pak. Memang kemarin juga disampaikan oleh admin pusat, di Litap Dimas hukumnya mati dari judul sampai ketua dan anggota itu memang di setting mereka tidak pernah bisa diganti, Bapak Ibu. Dari judul, ketua, dan anggota. Jadi kemarin pernah juga ada yang bertanya ketika ketuanya meninggal dunia. Nah, jawaban mereka itu memang nggak pernah bisa diganti, Bapak Ibu. Memang di settingnya seperti itu. Kita juga nggak bisa. Jadi kalau memang ada dari hasil reviewer, malah reviewernya yang dipertanyakan kenapa diubah di hasil di akhir. Harusnya kan di awal ini dipertanyakan gitu. Kok di akhir tiba-tiba berubah. Mungkin ini tanpa sepengetahuan LPPM mungkin ya, Bapak ya. Kok bisa ada ganti di laporannya beda, di SK-nya beda, di sistemnya berbeda. Tapi kalau ada yang seperti ini, alangkah baiknya ya ngikuti aja SK Bapak Ibu. Di laporan kan bisa diganti untuk covernya atau yang lainnya. Mungkin itu sih dari saya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan. Jadi begitu kira-kira Bapak Ibu ya, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh, tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu memang kalau tidak ada mungkin ya demikianlah ya. Atau nih mau ada tadi fatwa dari Pak LPM tadi mengenai sister tadi, boleh juga Pak LPM ada nih Pak Ketua. Silakan Pak Ketua LPM, kami berikan waktu dan layar. Terima kasih. Ada Pak LPM mau disampaikan mengenai sister BKD? Tak ada. Assalamualaikum Pak Iwan, boleh nanya Gip? Oh silakan silakan. Ini pernyataan terakhir ini berarti. Saya di sister Pak Iwan itu PAK tahun 2023 2024 itu belum masuk deh Pak Iwan. Apakah faktornya itu belum sinkron ke Sinta atau macam mana tuh Pak Iwan ya? Sehingga mari pangkat saya itu ke 4B tak muncul dia angka kreditnya di sister untuk tahun 2023 2024 2024. Oke, Mohon saya jawab Pak ya. penjelasan. Bapak coba Iya, Pak. diekin Bapak apa dulu Bapak generate itu Pak. Nanti ada itu menunya diekin Bapak create di update dan sinkron PAK-nya nanti muncul tuh PAK baru. Jadi Oh, dia baru diekinnya bikin. belum keluar itu. Nanti masalah untuk yang itu lebih detailnya Bapak boleh ke kepegawaian lah. Nanti lebih pahamnya mereka itu. Tapi kalau begitu Oh, memang PAK-nya belum muncul. Jadi semuanya sudah berbasis apa kita? Memang begitulah Pak. Sudah digital. Gitu kira-kira Pak ya. oh ya ya ya, baik. Hmm. Makasih Pak Ketua. Ya, Makasih, Pak. Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Dahsyat betul Pak Dr. Irwan Fadli ini. Aduh, ini Pak Ketua LPM tadi diminta dulu macam mana fatwanya tadi mengenai BKD dan sister itu. Coba dulu, mungkin ada menambahkan dari teman-teman tadi ada yang bertanya. Jadi eh begini.
Terkait dengan pelaporan BKD kita, terakhir waktu bulan Agustus saya kira tahun lalu, ketika kita melakukan pertemuan untuk penyusunan apa namanya penyusunan untuk rubrik BKD Sister yang dihadiri langsung juga oleh Pak Mas Inung ya, waktu itu masih beliau direktur. Kita undang Pak Lukman dari Dikti, dan informasi dari Pak Lukman ketika itu bahwa tidak kemudian akan lagi menggunakan BKD, tapi ada namanya IKD, indikator kinerja dosen. Makanya terakhir pertemuan itu jadi tidak jadi membahas tentang itu. Kita masih, karena Pak Lukman bilang masih ongoing, masih proses, sehingga kita menunggu sampai kemudian terjadi peralihan apa ini. Dan kemarin waktu kegiatan refreshment untuk penilaian BKD, kita sudah coba berkomunikasi untuk mengundang teman-teman dari Dikti. Dan ternyata Pak Irwan sekarang Pak Lukman sudah diganti Pak Irwan. Jadi sekarang katanya Betul, ibu-ibu, udah ganti. ibu-ibu sekarang. Jadi saya belum update orangnya. Tapi kemarin itu ketika kita komunikasi ke sana untuk menjajaki, tiba-tiba keluar kebijakan tentang efisiensi. Sehingga waktu itu disampaikan untuk tidak dulu melakukan kegiatan apapun dengan menggunakan anggaran. Karena kan kita belum tahu mana dia anggaran yang kena efisiensi kan. Sehingga sampai hari ini kita belum dapat update lanjutan informasi tentang ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan kemudian mencoba untuk mengkomunikasikan ulang. Kalau memang nanti misalnya memungkinkan bisa kita lakukan secara online, kita akan lakukan secara online dengan narasumber yang sama gitu. Tapi untuk sejauh ini Pak Irwan, kita belum mendapatkan update informasi apakah rencana tentang IKD itu terus berlanjut dengan menteri yang baru ini, atau tetap bertahan dengan apa namanya sister yang lama. Apapun ceritanya, menurut saya sejauh belum ada ketentuan yang jelas, yang terbaru yang bisa kita pedomani, maka tentu kita masih menggunakan kebijakan yang lama. Saya kira gitu aja. Jadi untuk sementara BKD kita pun kita masih bertahan menggunakan aplikasi internal. Tapi saya kira untuk pelaporan BKD Sister itu tetap juga harus kita siapkan. Saya kira kita coba segera kita untuk mengkomunikasikan ke Dikti ya, terkait dengan perkembangan kebijakan tentang ini. Karena nggak tahu juga kita ini kadang-kadang, termasuk kemarin kami juga melakukan Zoom terkait dengan SPMI, ya kemarin dengan Pak Satrio sudah ada upaya atau kebijakan untuk mengevaluasi Permendikti 53 2023. Tapi berganti lagi menterinya dari Pak Satrio dengan yang sekarang. Kemarin informasi yang kita dapat, mereka juga belum bisa jamin apakah menteri yang baru ini akan melanjutkan kebijakan yang sudah dibuat Pak Satrio dalam beberapa masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kemendikti gitu. Jadi masih menunggulah Pak Irwan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi terima kasih Pak Ketua LPM atas penjelasannya. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi memang seperti yang kita ketahui daripada sosialisasi ini memang masih masa transisi di tahun 2025 ya. Jadi memang ada kemungkinan nanti tahun 2026 itu akan ada berbagai macam instrumen baru ya di dalam kita untuk penghitungan angka kredit dan lain-lain. Dan itu beberapa informasi-informasi yang terbaru itu juga sudah Bapak Ibu bisa baca ya. Berseliwiran itu di grup WA kita. Tinggal Bapak Ibu membacanya dan silakanlah mencermatinya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya kondisi kita saat ini semuanya. Bapak Ibu jika memang tidak ada lagi yang mau bertanya, maka mungkin demikianlah memang pertemuan kita pada hari ini. Jadi pesan dari kami Bapak Ibu memang saat ini kita beda dengan zaman dulu kala. Sekarang ini semuanya sudah berbasis digital ya. Jadi memang maka Bapak Ibu semua datanya yang berbasis digital itu haruslah
merujuk ke satu nama yang sama, ya satu identitas yang sama. Jadi seperti tadi Bapak Ibu punya nama, kalau yang panjang dipanjangkan, kalau yang pendek ya dipendekkan. Nah, dan jangan lupa afiliasi dan emailnya. Jadi Bapak Ibu bisa di tracking, kalaupun nanti misalnya ada bermasalah bisa kita mengklaim ya, karena itu merupakan kekayaan daripada UIN Sumatera Utara. Jika Bapak Ibu melekatkan afiliasi dan emailnya yang benar gitu. Tetapi jika Bapak Ibu bukan melekatkan afiliasi dan emailnya yang benar di semua karya Bapak Ibu, maka UIN Sumatera Utara tidak bisa mengklaim itu merupakan kekayaan daripada UIN Sumatera Utara. Nah, begitu Bapak Ibu. Begitulah dampak-dampak kita lihat dunia digital Bapak Ibu saat ini. Maka kalau kita lihat juga beberapa Bapak Ibu yang membuat afiliasi yang tidak benar itu sebetulnya sangat merugikan UIN Sumatera Utara. Karena tidak bisa menjadi kekayaan UIN Sumatera Utara. Dan kita beberapa kehilangan sudah artikel kita di Scopus ya. Karena kita lihat ternyata beberapa kawan-kawan daripada tidak melekatkan afiliasi dengan benar dan email yang benar. Sehingga harusnya kita mungkin bisa sampai 400 lebih artikel Scopusnya, ini cuma 392 gitu ya. Nah, dan itu merupakan ya kalau kita bilang ya tanggung jawab bersama karena Bapak Ibu kita semua adalah Sivitas Akademika UIN Sumatera Utara. Jadi memang kalau nanti UIN Sumatera Utara ini maju dan berkembang tentunya pastinya kita yang paling bangga dan tentunya kita paling menikmatinya begitu Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu dari kami. Jika ada salah kata dan tidak pada tempatnya, dan ini nanti juga akan ada rekaman yang kita bagi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan Fadli. Terima kasih. Yuk, Saulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita ya. Udah azan ya, udah azan suara.